Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis wal makna wallahu a'lamu bihaqiqatil murad wa bidzalik. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana dan para panitia yang telah menyelenggarakan acara dakwah virtual ini, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati pula teman-teman semua dimanapun kalian berada. Tiada untayan kata yang paling indah di dada seorang pemuda yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi dengan bintang-bintang keimanan, permata-permata ketakwaan, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Selama tupai masih menggigit kelapa dan selama tikus masih menggigit padi, marilah kita merenung kepada zat Allah yang maha agung, memuji kepada zat Allah yang maha tinggi, bersyukur dan tafakur kepada zat Allah yang maha ghafur, berpikir dan berzikir kepada zat Allah yang maha qadir. Nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Beliaulah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi tanpa pondasi. Subhanallah. Selawat senandung cinta plus kehormatan semoga tetap terlimpah curahkan kepada manusia yang amat sangat bermoral, manusia yang sangat luar biasa. Beliaulah yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang namanya arak dan mana yang namanya teh kotak, mana yang namanya alkohol dan mana yang namanya teh botol, mana yang namanya meja pengajian dan mana yang namanya meja perjudian. Siapakah beliau? Berdagu belah, berdada bidang, berjalan tegap dan bicaranya mantap, pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa kabar yang tak pernah sasar, pembawa berita yang tak pernah dusta. Sampai amanat dan risalahnya kepada kita semua, bagaikan sang matahari yang menyinari alam, bagaikan sang rembulan yang bersinar di tengah gelapnya malam, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Kangjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah adalah basyarun lakal basyar, manusia tetapi bukan sembarang manusia biasa. Kalau kita diibaratkan batu, Rasulullah adalah intan permata, manusia yang sangat istimewa, manusia yang sangat luar biasa, yang paling terpuji akhlaknya, yang paling bijak pendapatnya, yang paling benar fatwanya, yang paling khusyuk sholatnya. Maka tidak akan ada yang bisa membandingkan kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, Kangjeng Nabi Muhammad paling unggul sehingga disandang gelar Sayyidil Anbiya, gustinya pemimpinnya para nabi. Kalau Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan rasul-rasul yang
lainnya, Kangjeng Nabi Muhammad tetap paling unggul sehingga disandang gelar Sayyidil Mursalin, gustinya pemimpinnya para rasul. Kalau Kangjeng Nabi Muhammad saat ini dibandingkan dengan kita, dengan makhluk Allah yang ada di alam jagat raya ini, tetap Kangjeng Nabi Muhammad paling unggul sehingga disandang gelar Sayyidil Makhluqat, Su'abdalul Makhluqat, gustinya pemimpinnya para makhluk-makhluknya Allah Subhanallah. Maka tidak akan ada yang bisa membandingkan kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema bersyukurlah menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin calon syurga rahimakumullah, dalam kitab Khosya'isul Muhammadiyah, kejadian-kejadian, kekhususan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu, hadirin, kalau mereka berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak segampang itu mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka harus mencari jurang yang sangat tinggi, masuk ke dalam jurang sampai mati, baru Allah mengampuni dosa mereka. Tetapi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman dulu, umat terlebih dulu, jika badannya terkena najis, beliau harus membersihkan najis sampai dengan kulit-kulitnya. Tetapi kita tidak. Jika badan kita terkena najis, tubuh kita terkena najis, misalkan najis besar, najis mughalazah, cukup dibasuh dengan air yang dicampuri oleh tanah. Setelah itu beres. Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua urusan-urusan kita. Karena kenapa? Karena kita adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling bagus, umat yang paling mulia, umat yang paling istimewa, umat yang paling utama. Kenapa kau menjadi umat terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling istimewa? Bukan karena dengan ibadahmu, bukan karena amalmu, bukan karena ilmumu, bukan, tetapi karena engkau dan kita semuanya adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah menjadi tempat yang paling mulia karena Ka'bah tempat dilahirkannya Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang sangat mulia karena Madinah tempat hijrah dan wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Buruk menjadi kendaraan yang paling mulia karena buruk pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulianya, sungguh istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dulu ulama pernah mempertanyakan lebih mulianya sendalnya Kangjeng Nabi Muhammad atau lebih mulia malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung bertatap muka. Bahkan sendalnya pun pernah bertemu dengan Allah. Tetapi malaikat Jibril tidak pernah bertemu dengan Allah. Maka dalam kitab Al-Anwar menjelaskan bahwasannya sendal Kangjeng Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan Allah. Kenapa sendal itu menjadi sendal yang sangat mulia? Karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga pernah ada seseorang yang bertanya kepada para ulama tentang lebih mulianya Ka'bah atau lebih mulia kuburnya Nabi. Ulama itu menjawab, kalau melihat kuburnya, bahwa maka yang lebih mulia ialah Ka'bah. Tetapi kalau kita melihat siapa yang bersemayam di dalam kubur itu, maka lebih utama ribuan kali, lebih utama jutaan kali, yang paling mulia adalah orang yang bersemayam dalam kubur itu, karena orang itu adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ma madahtu bi ghasidatin Muhammadin walakin Muhammadin bi ghasidati. Bukankah syairku yang memuji Nabi Muhammad,
Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memujikan Nabi Muhammad. Masya Allah. Hadirin calon surga rahimakumullah. Kita merayakan maulid Nabi, mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh itu. Kita memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad bukan untuk menambah kemuliaan Kangjeng Nabi, tetapi untuk menambah kemuliaan kita sendiri. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh itu, tetapi kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya nanti kita diberikan syafaat olehnya. Jika kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, itu menambah kemuliaan beliau, berarti Nabi Muhammad butuh salawat kita, butuh dimuliakan oleh kita. Tidak. Kangjeng Nabi Muhammad tidak butuh itu semua, hadirin. Jika lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, tidak akan sanggup mengukir kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihi salam, mengutus seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena kata ulama yang pertama yaitu untuk memuliakan nurnya Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Karena bahkan zaman dahulu ketika iblis tidak bersujud kepada Nabi Muhammad, Allah sangat murka. Karena Allah bukan melihat kepada Nabi Adamnya, tetapi yang Allah lihat yaitu nur cahaya yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Ulama salaf dulu ketika beliau mendengar azan langsung mengangkat jari jempolnya. Beliau letakkan di langit-langit dan diusapkan ke kelopak matanya dan berkata, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Kenapa? Karena dahulu Nabi Adam selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun dia pergi selalu dibuntuti oleh malaikat. Sampai Nabi Adam bingung. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa setiap saya kemana-mana, jalan kemana-mana selalu dibuntuti oleh malaikat? Kata Allah, hei Adam, mereka tertarik kepada nur cahaya yang ada dalam tulang sulbimu. Nur itu adalah cucumu kelak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, jika memang benar, coba hadapkan ke hadapan saya, kata Nabi Adam. Dihadapkanlah nur itu ke hadapan Nabi Adam alaihissalam, ke depan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat yang tadinya di belakang Nabi Adam pindah semuanya ke depan, karena cahayanya dipindahkan ke depan oleh Allah. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya penasaran seperti apa bentuk cahaya itu. Coba pindahkan ke kuku saya, kata Nabi Adam. Dipindahkan sama Allah ke kuku-kuku Nabi Adam. Saat Nabi Adam melihat keindahan cahaya nur Nabi Muhammad, Nabi Adam tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya ucapan, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Langsung Nabi Adam usapkan ke kelopak matanya. Begitu agungnya, begitu mulianya Allah memuliakan Nabi Adam. Karena di dalam tulang sulbi Nabi Adam terdapat nur baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir, dari bencana yang sangat besar. Allah selamatkan beliau. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Nuh terdapat nur baginda Nabi Muhammad. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim terdapat nur baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ismail ketika mau disembelih diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dalam tulang sulbi Nabi Ismail terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, kita insya Allah akan diselamatkan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah umatnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka kita harus bersyukur menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ada hadis yang mengatakan almar'u ma'a min ahad min mahabbani. Barang siapa saja yang mencintai, siapa saja orang yang mencintai orang tersebut, maka ia akan dikumpulkan suatu hari nanti. Allah akan mengumpulkan orang yang mereka cintai. Jika kita cinta terhadap kaum solihin, orang-orang yang soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Begitu pula ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Nabi Muhammad, man ahya sunnatin faqad ahabbani wa man ahabbani faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, maka ia cinta kepadaku. Ketika ia cinta kepadaku, ia cinta kepada Nabi Muhammad, maka tempatnya ialah surga. Masya Allah. Jadi yuk sama-sama kita menghidupkan sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Imtisalu awamirillahi wasdinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk sholat. Laksanakanlah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti ia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang melalaikan sholat berarti ia meruntuhkan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mah bukan pendendam. Kata Allah, hei manusia, dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar, kata Allah. Salahmu banyak, rahmatku jauh lebih banyak, kata Allah. Engkau sujud di hadapanku, kata Allah, aku bangga kepadamu. Engkau menangis di hadapanku, kata Allah, aku senyum melihatmu. Engkau berjalan menujuku, kata Allah, aku lari mengejarmu. Subhanallah. Jadi hadirin, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Bersyukur menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Tanpa Kangjeng Nabi Muhammad tidak tahu kemana arah yang harus kita tuju. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Unzur man kila wala tanzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.